Gedung ini telah menjadi saksi ragam perjuangan para pemimpin kota Patriot. Disinilah tempat bekerja mereka yang dihormati rakyat. Amanah maupun hianah, semua laku lampah itu berjalan di sini. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat sosok pemimpin kita, PLT Wali Kota Bekasi. Seperti apa sosoknya? Yuk ikuti kami. Nah, ada podcast, langsung aja kita berkenalan lebih jauh lagi, lebih dekat lagi bersama narasumber kita kali ini. Langsung kita sapa yuk, yang terhormat PLT Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adianto Cahyono. Assalamualaikum, Bapak. Kayaknya enaknya pakai Tri Adianto aja deh, nggak usah panjang-panjang. Siap, boleh saya panggil Mas Tri aja, Mas seperti Tri para aja. netizen. Ya, Mas Tri. Karena saya mewakilkan netizen. Netizen kalau manggil Pak PLT kita Mas Tri kayak gitu, lebih akrab ya. Lebih dekat. Lebih dekat. Ya. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah hari ini ya semangat pagi, spirit pagi ya, karena kalau Senin kan kita memang apel besar nih. Jadi seluruh aparatur, ya, pejabat, seluruh eselon 2, BUMD itu pada kumpul lah. Jadi ada beberapa yang kita sampaikan ya arahan-arahan. Untuk 1 minggu ke depan mereka melakukan apa. Oke. Di samping kita evaluasi apa yang sudah dilakukan, hasil arahan minggu yang lalu gitu. Keluarga semua sehat? Alhamdulillah keluarga sehat. Karena yang 2 kan jauh ya. Jadi saya karena tinggal sendiri. Oh, saya dengar Ibu baru wisuda kemarin ya? Ibu baru wisuda, alhamdulillah. Luar biasa. Kerja keras menghasilkan sesuatu yang baik juga. Karena ada hasilnya, Ibu juga cum laude juga kemarin. Wah, Masya Allah. Karena ada sosok suami yang begitu mendukung semua cita-cita keluarga. Memang Ibu kan mengeksplorasi diri cukup banyak. Ya, karena sebelumnya kan memang seorang pengusaha. Tapi kemudian mendharma baktikan buat negara. Begitu sudah duduk menjadi seorang Ibu wakil wali kota, semua usahanya dilepas, diserahkan orang sehingga lebih banyak ya. Jadi bikin film, bikin lagu. Tadi tuh kayak lagu Bekasi Keren tuh. Nah, itu ciptaan Ibu. Luar biasa, keren banget, keren banget. Yang lebih keren lagi ada satu lagi. Jadi ada lagunya lagunya Dai Kamtipmas. Nah, itu sekarang sudah dipakai sampai ke tingkat Polda Metro. Jadi ya Ibu senang lah nulis. Luar biasa, mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan juga untuk berkenalan lebih dekat dengan Ibu ya. Ibu sangat aktif. Udah kayak bola bekel deh. Masya Allah. Mas Mahendra, Kak Sabrina semua sehat, Mas Adi? Mahendra baru tadi malam telepon. Karena kan persiapan bulan depan dia kan dilantik. Di sana, doain. Keren sukses banget. ya. Keren Dan banget, Sabrina juga persiapan September juga selesai. Karena hari ini dia sedang berjuang dengan koasnya. Luar biasa, ya. Luar biasa Mas. Walaupun dengan penuh cucuran air mata, insya Allah selesai juga. Masya Allah, kita saling mendoakan ya Mas ya. Semoga semua cita-cita dapat terlaksana sebagaimana rencana. Sedang fokus apa Mas Tri? Liga Jabar ya kemarin ya? Ya, sekarang kan diberikan amanah untuk memegang Persipasi. Nah, kita lagi persiapan. Kemarin baru saja kita launching jersey. Nah, nanti kita lagi, kemarin logo dulu. Nah, minggu ini jersey. Jadi warna jersey untuk pada saat home and away. Jadi kita punya 2 lah jersey. Kemudian lanjut itu adalah kita manajemen kepelatihan. Setelah manajemen kepelatihan, nah baru kita mungkin seleksi pemain. PPDB juga sedang PPDB ya dengan berbagai dinamika dan persoalannya insya Allah lah.
kita selesaikan lah satu persatu. Masih belusukan juga ya, kemarin ada revitalisasi pasar juga. Ya, saya kemarin, berarti aktif ikut di IG ya. Saya fans beratnya Mas Tri, luar biasa kesibukannya. Di tengah kesibukannya masih tapi yang harus penting kan kita tetap sempatkan olahraga. Itu dia, ini kayaknya rahasianya, terlihat segar selalu ya. Jadi olahraga saya kira jadi kebutuhan. Apa olahraga yang kalau saya sementara ini kan Selasa dan Jumat Sparko, Spartan Komando. Luar biasa. Jadi aparatur kita ajak bareng-bareng yang mereka biar punya vitalitas lah. Jadi orang yang olahraga tuh biasanya berjiwa sportif, berpikir positif, sehingga mudah-mudahan dia bisa berkontribusi gitu. Amin. Terlihat sekali, nyata sekali, tampak sekali. Mas Tri, kita kilas balik ke awal tahun 2022. Ini awal langkah Mas Tri ya, langkah mutlak Mas Tri dalam mengakomodir kepentingan banyak pihak. Saya ingin tahu bagaimana saat itu, apa yang ada di benak Mas Tri. Yang ada di benak Mas Tri itu bisa perasaan ataupun rencana ya saat diangkat menjadi PLT Wali Kota Bekasi. Yang pertama tentunya turut prihatin dan sesuatu yang menurut saya adalah di luar kemampuan kita. Kemudian akhirnya terjadi hal yang berulang di Kota Bekasi. Jadi artinya bahwa persahabatan, pertemanan saya dengan Pak Wali Kota, ya Bang Pepen, saya kira sudah jauh. Jadi artinya hubungan keluarga, hubungan personal, kemudian juga pekerjaan. Nah, artinya membuat sesuatu yang sangat terpukul. Ya sampai ya kita sangat sedih dengan kondisi yang ada gitu. Tapi kan kita tidak boleh berlarut. Makanya langkah yang awal adalah saya melakukan konsolidasi di internal. Ya, bagaimana hari ini sampai hari ini adalah memberikan spirit semangat kepada para aparatur untuk mereka tetap bekerja dengan sesuai dengan amanah yang dan sumpah jabatan yang sudah mereka lakukan. Nah, ini kan membutuhkan effort, membutuhkan waktu. Makanya kalau hari ini harus diakui misalnya tingkat belanja kita masih rendah. Itu salah satunya adalah secara psikologis teman-teman juga sedang mencoba untuk recovery dan move on. Nah, jadi mudah-mudahan ya ke depan menjadi lebih cepat lagi lah. Tetapi tahapan proses perencanaan pembangunan itu saya kira sudah berjalan dengan baik lah. Tinggal nunggu tahapan-tahapan waktu yang akan kita selesaikan. Waktu itu yang populer itu ATCS. ATCS itu Area Traffic Control System itu memang sebetulnya dimulai tahun 2000. Ya, jadi cikal bakalnya juga sama sebetulnya dengan Pak Pepen. Ya, saya berangkat waktu itu ke Amerika waktu itu. Itu ada semacam sister city dengan salah satu negara bagian yang namanya Gresham. Nah, di sana kita banyak belajar tentang transport. Nah, salah satu yang kita telurkan adalah Area Traffic Control System. Dulu itu kita hanya punya mungkin 7-8 titik. Ya, hari ini sudah berkembang hampir lebih dari 20 sampai 23 titik. Ya, jadi kita bisa memantau kondisi lalu lintas ya secara terpusat di kontrol yang kita miliki. Jadi ini yang sedang kita terus upgrade ya, kita tambah lagi, kita kembangkan bukan saja sekarang terkait dengan area traffic, tetapi juga kita memasang banyak kamera-kamera ya untuk menanggulangi mungkin lebih banyak mungkin masalah-masalah sosial. Ya. Hari ini alhamdulillah seperti kemarin ada rencana mau tawuran dan sebagainya. Ternyata terlihat nih ada rombongan yang mencurigakan, sehingga pihak kepolisian bisa turun ke lapangan, sehingga memang akhirnya bisa kita hindari terjadinya keributan massal dan sebagainya. Kayak gitulah. Terus belum lagi mungkin adanya yang sekarang agak marah kan pencurian kendaraan bermotor. Nah, ini juga dengan adanya CCTV yang kita miliki itu juga mampu melihat pelaku sehingga mudah pada saat polisi melakukan penindakan. Keren banget itu. Ya. Ada di mana saja titiknya? Hampir di seluruh kota sekarang. Ya, hampir di seluruh kota. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan. Keren banget itu. Ya, kita memberikan rasa aman lah, nyaman. Ya.
Kalau dulu rasanya kan kita masih aja di perdebatan kan. Ntar jangan-jangan privasi seseorang menjadi sangat tidak bebas. Tapi ternyata saat ini justru itu diperlukan. Lebih banyak benefitnya dibanding jadi saat itu ya. Karena memang keterbatasan mata dan telinga aparatur, sehingga memang mau tidak mau memang teknologi yang saya kira harus kita beradaptasi dengan kondisi yang ada. Oke. Balik lagi ke momen pengangkatan Pak PLT nih. Bagaimana Mas Tri menjaga kepercayaan rakyat? Saya kira sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, ya. Saya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa seorang pemimpin itu harus dekat dengan masyarakat. Pemimpin itu harus mendengar apa yang menjadi harapan keinginan warga masyarakat. Kemudian pemimpin harus hadir pada saat masyarakat membutuhkan. Jadi itulah yang saya kira komitmen, konsistensi yang terus kita lakukan. Makanya selalu saya sampaikan kepada para aparatur, mereka juga harus responsif untuk kemudian bisa mendengar apa yang dirasakan oleh warga masyarakat. Ya, jadi makanya sebelum saya menjadi PLT, saya juga kan sudah aktifkan yang namanya seluruh media sosial yang dimiliki oleh yang ada di warga masyarakat, ya, pemerintah, yang mulai dari level kelurahan, kemudian kecamatan, kemudian PKK, posyandu, supaya masyarakat mudah untuk berinteraksi. Ya, makanya saya sekarang hari ini memberikan program tiap Senin dan Kamis, warga masyarakat yang mau hadir ke kantor saya silakan saja. Ya, mereka bisa curhat gitu kan. Kalau toh dia tidak bisa menggunakan media sosial yang saya miliki. Dan ternyata banyak juga. Ya, kayak kemarin saya senam. Saya tanya siapa yang udah follow Instagramnya Mas Triadianto gitu kan. Oh, udah. Kenapa ikut? Ya karena dia bilang tahun kemarin dia kesulitan untuk membiayai anaknya yang bayar sekolah. Kemudian saya minta aparatur hadir ke sana, saya lihat kondisinya dan sebagainya. Oh ternyata memang betul memerlukan pertolongan. Ya sudah kita bantu. Kemarin ada juga warga masyarakat ternyata putranya 3 cuma ojol. Sementara dia juga butuh HP. Ternyata dia punya HP 1. Nah, saya lihat suruh coba cek lapangan. Hal-hal yang kayak gitu saya kira bisa kita lakukan. Dan sepanjang kemudian ya kita mampu kita bantu. Kalau kita tidak mampu kita dengarkan keluhannya. Kita carikan solusinya. Oke, luar biasa. Masya Allah, inspiratif sekali. Ya. Apa tantangan terberat sepanjang karir? Saya kira tantangan terberat adalah melawan diri sendiri. Ya, pada saat kita mulai jenuh, kita mulai malas, ya, mulai lelah. Ya, karena begitu besar tekanan dan tantangan. Nah, itulah yang membuat saya selalu kembalikan kepada Allah, meminta petunjuk, ya, meminta kekuatan. Berikanlah kekuatan dada dan punggung saya, ya, untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi saya kira itu tantangan yang terberat. Dengan cara jadi melawan diri sendiri nih, karena pada saat itu kan pemimpin menjadi trend centernya nih, ya, semua mengarah kepada pemimpinnya. Apapun yang dilakukan, baik buruk itu pasti mengandung resiko. Memutuskan, tidak memutuskan, atau memutuskan salah juga resiko. Jadi semuanya ya kita kembalikan. Dan yang penting-penting adalah niatkan bahwa ini adalah bagian dari ibadah, kita ikhlaskan, ya, dan semata-mata bahwa memang bukan kekuasaan, tetapi adalah pengabdian kepada warga masyarakat. Itu saya kira yang paling penting. Kami sangat tertarik kepada jalan cerita Mas Tri masuk terjun ke dalam dunia pemerintahan. Saat itu saya juga pernah membaca sedikit cerita tentang Mas Tri. Katanya dulu awal-awal setelah lulus sekolah, menunda dulu pendidikan lanjut begitu. Boleh diceritakan? Ya, jadi kan SMA itu saya kan dari seorang guru, ya, orang tua. Guru itu kan zaman-zaman tahun 80-an, 90-an itu kan masih Umar Bakri. Jadi memang betul-betul punyanya ya sepeda kumbang gitu kan. Jadi orang tua saya waktu itu kendaraan aja punyanya hanya Vespa misalnya. Nah, itulah kehidupan kita di mana anak orang tua punya cita-cita yang besar,
punya anak 6, anaknya harus sekolah. Dan orang tua selalu menyatakan bahwa yang namanya satu kehidupan itu harus lebih baik. Nah, orang tua saya dulu lulusannya hanya D3. Jadi semua anak-anaknya dimotivasi agar waktu itu harus S1. Kan tidak seperti sekarang nih, sekolah S1 di mana-mana gampang, mudah. Nah, salah satunya adalah sejak awal kita dimotivasi untuk bisa sekolah di negeri. Karena kalau di negeri itu kan waktu itu kan tes kan, kalau sekarang kan zonasi kan, jadi harus nilainya harus baik, jadi harus disiplin, harus belajar dan sebagainya, sehingga dia berprestasi. Nah, SMA saja begitu kita pindah ke Bekasi, karena waktu itu di Jakarta, rumah saya dulu yang di itu tuh, di mana Casablanca. Lahir di Jakarta? Lahir di Jakarta, di Karet. Okay. Karet itu, di Casablanca itu, Karet Kuningan. Di sana, kemudian rumah digusur, ya, dibayar orang, gitu kan. Akhirnya kita harus pindah ke Bekasi. Nah, di Bekasi, sekolah saya di SMA 3 Jakarta. Nah, sekolah Jakarta Bekasi waktu itu belum ada jalan tol. Jadi masih naiknya tuh ke Pulau Gadung masih naik bis tingkat tuh, yang 508. Wah, saya dulu sampai hafal. Kalau kepalanya 5 tuh pasti Pulau Gadung. 51, 52 itu pasti Pulau Gadung tuh. Kalau kepalanya 1 pasti Senen. Gitu. Kepala 1 tuh Blok M. 11, 10, 101, 102 itu sampai hafal saya. Karena memang hidupnya baru ini buat saya. Baru kan? Jadi kalau dulu tuh ada kan nomor-nomor kan. Nah, kalau sekarang kan hanya Transjakarta. Kalau dulu ada nomornya. Bis itu ada nomor sesuai dengan jurusannya. PPD tuh, PPD Mayasari itu ada ininya. Nah, pada saat itu orang tua hanya bisa memberikan ongkos saja. Nah, kadang kan kita namanya sekolah kan perlu jajan, ya perlu ya lain-lain lah, ada kebutuhan yang lain. Makanya saya isi hari saya itu dengan kenek. Jadi saya jadi kenek. Lulus SMA jadi kenek atau saat sekolah? Pas sekolah, pada saat saya kelas 1 SMA, saya jadi kenek. Karena pindah ke Bekasi ini kan tahun 96. Saya waktu itu kelas 1 SMA. Nah, saya jadi kenek. Hari-hari itu saya lakukan, subuh itu saya udah bangun. Saya jadi kenek. Kenek itu sampai jam setengah 9, jam 9. Karena setelah itu penumpangnya udah mulai sepi tuh. Karena yang penuh tuh pagi tuh, sampai jam 7, setengah 8, jam 8 tuh penuh. Orang berangkat ke Jakarta. Nah, setelah itu saya mandi, persiapan. Biasanya saya berangkat dari rumah tuh jam 10. Dan kemudian nanti sampai sekolah sampai setengah 1. Nah, pulang dari sekolah tuh sekitar jam 6 maghrib. Nah, nanti sampai di Bekasi itu jam 9 malam, setengah 10 malam. Nah, kayak begitu tuh berulang. Pagi besok subuh saya udah jalani lagi kehidupan kayak gitu. Itulah yang kehidupan, sehingga pada saat kemudian saya lulus, saya dulu punya obsesi adalah menggantikan orang tua saya sebagai insinyur pertanian. Karena bapak tuh gagal dulu di Gajah Mada. Karena apa? Karena ikut politik. Gitu loh. Karena dulu bapak dulu Anda juga PNS. Ayah Anda PNS guru, tapi pada waktu dia mahasiswa itu dia salah satu aktivis di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jadi memang ada titisan pejabat ini sepertinya. Yang saya dulu tuh itu anggota DPR GR. Terus Pak D saya itu anggota DPAGN dari Partai Nasional Indonesia. Nitis lah, ya mungkin titisan itulah, jadi saya dimilih. Karena sampai hari ini memang di terah saya itu yang ke dunia politik hanya saya, nggak ada lagi. Ya udah semuanya ya PNS, ya pekerja, usaha dan sebagainya. Jadi mungkin ya itulah jalan hidup. Jadi itulah. Nah, begitu lulus SMA, kakak saya 2 udah swasta, yang satu di Atma Jaya, yang satu di Universitas Nasional. Mas Tri putra ketiga. Putra ketiga. Nah, kalau saya sekolah swasta, karena saya waktu itu pengennya di IPB. Saya waktu itu pakai jalur, dulu kan ada yang jalur PMDK. Pakai rapot berarti. Pakai rapot, gagal kan. Ternyata tes juga gagal. Ya udah, saya akhirnya memutuskan kalau saya harus lanjut, pasti nanti gagal nih di belakang saya nih. Makanya saya harus masuk sekolah negeri. Nah, sekolah negeri setahun nggak sekolah, nah baru nanti gabung bareng sama adik saya. Nah, waktu adik saya juga gitu, kita sama-sama nih. Akhirnya kita coba, kita menurunkan level. Saya milih pertanian Unsud, adik saya milih kedokteran hewan di
Gajah Mada. Oke, menurunkan passing grade. Passing grade, karena kita ngitung kan dulu kan begitu kan. Iya. Kalau yang nilainya 550, wah berarti bisa masuk di UI. Iya. Nilainya 450, nih di universitas yang layar kedua lah. Nah, kita akhirnya ambil itu. Oke. Gak tahu anak saya juga akhirnya diunsur juga kedokteran. Biasa. Ya, jadi pada saat itu akhirnya kita masuk dua-duanya. Tapi di samping yang bersamaan itu, saya juga melihat bahwa saya tuh harus sekolah yang kedinasan. Supaya apa? Supaya kalau udah sekolah dinas kan orang tua udah nggak membiayai. Makanya saya juga pada saat itu mendaftar ke D3 LLAJ. Alhamdulillah di sana saya masuk ke sekolah D3. Jadi pada saat saya selesai, waktu itu ada apa namanya pendidikan Pancasila P4 itu, program dulu kalau nggak salah 100 jam apa ya. Ya sama 1 bulan selesai, ternyata saya dapat panggilan masuk di sekolah STTD. Ya udah, saya ikuti sekolah. Berjalanlah kemudian sampai menjadi kepala dinas. Sampai menjadi kepala dinas. Tapi kenapa sekarang terjun ke dunia politik? Saya kira nggak tahu ya, itu saya kira ada panggilan jiwa aja ya. Karena setahun sebelum pemilihan itu Pak Wali sudah minta kepada saya. Terus kemudian istri saya menolak. Janganlah. Karena waktu itu kan anak-anak belum siap. Anak-anak masih membutuhkan kasih sayang. Sekarang sudah masih tidak. Membutuhkan perhatian. Bukan artinya, berarti sekarang tidak butuh kasih sayang berarti. Saya dulu dengan Pak Pepen itu saya serahkan seluruh aktivitas kehidupan saya Senin sampai Jumat itu 1 kali 24 jam. Baik. Untuk pekerjaan. Tapi hari Sabtu dan Minggu kalau tidak sesuatu yang sangat penting, saya akan izin ke beliau. Saya tidak akan ikut. Makanya pada waktu itu beliau senang off-road, biasanya dilakukan Jumat, Sabtu, Minggu, saya nggak pernah ikut. Karena saya bilang bahwa Sabtu, Minggu itu adalah merupakan hari keluarga, family day. Karena bagi saya, anak-anak itu harus memiliki figur yang kuat. Harus dia punya panutan, sehingga dia tidak akan terkontaminasi dengan lingkungan yang ada. Pada saat lingkungan itu mempengaruhi, dia akan ingat tuh, oh saya di rumah tuh tidak dilakukan pendidikan seperti ini. Oh saya tidak diajarkan oleh orang tua saya seperti ini. Makanya sampai hari ini pun misalnya anak saya ditanyakan, insya Allah dia akan menjawab bahwa yang menjadi panutan mereka adalah bapak ibunya. Itu yang selalu kita tanamkan. Sehingga kita pada saat melepas anak-anak untuk hari ini misalnya kuliah di luar, jauh dari kita, itu kita sudah punya ketenangan bahwa mereka pasti mereka akan punya cita-cita yang besar. Ya. Saya selalu katakan bahwa what is name gitu, apa sih arti sebuah nama? Tri Adianto itu dibentuk karena Tri anak ketiga, Adi baik, Anto laki-laki, Cahyono memberikan cahaya. Jadi orang tua saya itu memberikan saya itu bahwa saya harus menjadi anak laki-laki yang baik. Nama adalah doa. Nama adalah doa dan harapan serta cita-cita. Makanya anak-anak saya semua tahu apa mereka masing-masing arti mereka diberikan nama. Itulah yang harus kita melekatkan. Sehingga disitulah menjadi nafas kehidupan dia pada saat dia menjalani kehidupannya. Dan itu yang sekarang yang hari ini saya tebarkan kepada warga masyarakat Bekasi. Ya. Hormat orang tua, terutama kepada ibunya, itu menjadi kunci sukses buat anak-anak itu menjadi manusia-manusia yang berguna. Hormat kepada ibu, dekat dengan terutama, ayah. Dekat dengan ayah. Nah, makanya saya, pada saat saya harus berangkat ke politik, dan akhirnya memang terjadi. Hari-hari ini saya rasa 1 kali 24 jam itu waktu yang sangat kurang. Apalagi sekarang Sabtu dan Minggu juga justru lebih banyak undangan warga kan, karena mereka kan kerja kan. Nah, makanya dengan anak saya yang nomor 3 ini kita lebih ke quality time. Ya, quality time. Ya saya kayak tadi pagi saya masih membangunkan dia untuk sahur, dia suruh puasa gitu kan. Luar biasa, Masya Allah. Puasa Senin Kamis. Insya Allah. Tapi itu karena ajaran orang tua. Jadi saya diajar orang tua saya dulu itu. Jadi sejak kecil sudah saya lakukan. Jadi sejak kecil sudah saya lakukan, dan ini saya telurkan juga kepada anak-anak saya. Jadi kalau udah jam 3:30 saya bangunkan, dia suruh sahur. Nah, kemudian nanti biasanya dia tidur lagi tuh. Makanya nanti jam 5 ya mulai dekat-dekat 5:30 bangunin lagi untuk sholat subuh. Kayak gitulah. Ya, karena makanya kenapa hari ini dia juga mau mengikuti jejak kakaknya, sekolah di Taruna. Nah, mungkin nanti tingkat disiplinnya sudah mulai terlatih. Luar
biasa. Ya. Masya Allah. Melanjutkan di mana? Dia di Krida Nusantara, Oh, SMA. oke. Nah, karena dia mau masuk Akpol juga kan, persiapan. Oke. Mas Tri, punya cita-cita apa yang dalam waktu dekat atau dalam jangka panjang juga ingin diraih? Selama ini belum bisa diraih dan ingin diraih besok hari, apa itu? Saya hidup itu mengalir ya. Jadi nggak pernah memiliki satu ekspektasi yang luar biasa gitu. Saya tidak pernah pada waktu saya menjadi staf menjadi seorang kepala dinas gitu. Karena staf itu pasti kan larinya, gue pengen jadi direktur apa gitu, direktur di kementerian, atau saya harus jadi kepala dinas. Nggak pernah. Saya selalu ininya yang step by step aja. Sekarang saya menjadi staf, ya saya bekerja dengan baik, besok mungkin jadi kasih. Jadi kasih, saya berharap jadi kabit. Kabit, besok saya berharap jadi gitu. Oh sekarang saya jadi PLT, ya mudah-mudahan besok jadi wali kota. Sederhana aja. Langkahnya. Iya, nggak ada yang tahun sekian besok jadi gubernur, jadi anggota dewan. Hari ini tidak pernah terpikirkan. Yang penting kalau saya adalah bagaimana kita berbuat baik terhadap orang lain dan apa yang hari ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Amin. Itu saja. Amin. Gak ada tuh pretensi besok lu nyalon gimana, biasa aja, itu berjalan aja. 2024 kan pasti tetap harus kita hadapi. Amin, Ya kan? amin. Iya. Ya kan bukan sesuatu, ya itu harus dihadapi sama kayak kita menghadapi ujian aja kan. Ya kita persiapkan saja, namanya ujian. Oh kita harus belajar, oh kita memanage waktu dan sebagainya. Tapi intinya adalah bagaimana, kalau saya adalah harus kita menunjukkan prestasi, kemudian kedua adalah kita bisa memberikan nilai manfaat, nilai kebaikan buat orang lain. Udah selesai. Prestasi dan nilai manfaat untuk orang lain. Kalau begitu, harapan untuk warga Kota Bekasi? Harapannya adalah kita saling bahu-membahu membangun kota yang kita cintai. Pemerintah tidak akan mungkin dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang ada. Oleh karena itu, masyarakat dunia usaha, masyarakat kampus di pendidikan, kemudian juga LSM, wartawan, ya, kemudian kita semua bersatu padu, saling gotong royong, saling memberikan masukan, saling mengisi, dan yang paling penting adalah kita saling mengingatkan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kemudian ada sesuatu yang belum bisa kita lakukan, dengan keterbatasan kemampuan sumber daya yang pemerintah miliki, sehingga sebetulnya potensi masyarakat adalah menjadi satu kekuatan yang luar biasa, ya ikut serta membangun Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan ihsan. Ya. Amin, amin. Fi amanillah, Mas Tri. Amin. Mudah-mudahan selalu lancar semuanya, selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sampai di sini dulu ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Mas Tri ya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Ya, sip. Salam untuk keluarga, selamat bertugas kembali. Oke. Salam sehat selalu. Evi Sukaisi di alun-alun. Terima Cakep. kasih, hatur nuhun. Ya. Terima kasih hatur nuhun, sami-sami sawang Yuk. Sunda. Terima kasih Mas Tri. Dan ada podcast sampai di sini episode kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain episode ya. Jangan lupa di like dan subscribe channelnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu. Sampai jumpa Mas Tri. Terima kasih. Jalan-jalan ke Jati Asih. Oke, cakep. Ya, jangan lupa beli duren. Inilah Kota Bekasi, makin lama makin keren. Amin.